Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bilangan pecahan. Adapun yang akan kita pelajari yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran pertama diharapkan agar siswa mampu menyelesaikan operasi penjumlahan pada dua bilangan pecahan yang diketahui. Kedua, siswa mampu menyelesaikan operasi pengurangan pada dua bilangan pecahan yang diketahui, serta siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ya, sebelum memasuki pembelajaran, kita ingat-ingat dulu materi sebelumnya yaitu tentang pecahan senilai. Karena nantinya pecahan senilai akan digunakan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Pecahan yang senilai dengan 6/9 adalah, untuk menentukannya itu dengan membagi atau mengali pembilang dan penyebut dengan satu bilangan yang sama. Ingat, satu bilangan sama, dan hasilnya pun antara pembilang dan penyebut itu harus berupa bilangan bulat. Kalau seperti ini tidak berlaku karena penyebutnya bukan bilangan bulat. Seperti ini juga tidak berlaku karena pembaginya antara pembagi pembilang dan penyebut itu berbeda. Kalau seperti ini benar karena dibagi dengan satu angka yang sama yaitu dibagi 3, dan hasilnya pun antara penyebut dan pembilang berupa bilangan bulat. 2 dan 3 merupakan bilangan bulat seperti itu. Bisa juga dengan kita kalikan dengan satu bilangan yang sama, bisa dikali 2 sehingga hasilnya 12/18, atau bisa dikali 3 menghasilkan 18/27 dan seterusnya. Penjumlahan bilangan pecahan. Adapun definisinya sebagai berikut. Dari definisi dapat kita pahami bahwa penjumlahan bilangan pecahan dapat dioperasikan jika masing-masing penyebut itu nilainya sudah sama. Kalau belum, kita samakan dulu dengan cara menentukan KPK dari masing-masing penyebut. Setelah ketemu KPK-nya, lalu kita tentukan pecahan yang senilainya. Setelah itu, karena sudah sama penyebut, lalu kita jumlahkan masing-masing pembilang dari pecahan. Contoh 1/3 ditambah 2/3. Untuk menjawabnya yaitu dengan kita lihat dulu masing-masing penyebut. Karena masing-masing penyebut sudah sama, jadi langsung saja kita jumlahkan masing-masing pembilang. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3, dan penyebutnya tetap 3. Jangan dijumlahkan ya, penyebutnya itu menjadi 6, bukan begitu. Jadi penyebutnya harus tetap 3. Jadi didapat 3/3. 3/3 itu sama saja dengan 1, karena 3 dibagi 3 hasilnya 1. Dapat juga kita menggunakan pita pecahan 1/3 gambarnya, lalu 2/3. Lalu kita jumlahkan sehingga daerah yang diarsir itu menjadi 3 penuh. Jadi 3/3. 3/3 di sini itu artinya karena 3 daerah yang diarsir memenuhi kesemuanya, jadi dapat dikatakan 1. Selanjutnya contoh kedua yaitu 2/5 ditambah 4/5. Kita perhatikan penyebutnya. Karena penyebutnya sudah sama, jadi langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. Jadi 2 ditambah 4 hasilnya 6. Ingat, penyebutnya itu tetap ya, 5. Didapat 6/5. 6/5 karena penyebutnya lebih kecil dari pembilang, itu dapat kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu dengan 6 dibagi 5. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu kita jadikan pecahan campuran yaitu dengan hasil bagi itu kita letakkan sebagai bilangan bulat, lalu sisa bagi itu sebagai pembilang dan pembagi sebagai penyebut. Jadi didapat 1/5.
Kita juga dapat menggunakan pita pecahan, yaitu 2/5 ditambah 4/5. Hasilnya menjadi 5/5 ditambah 1/5. 5/5 ditambah 1/5 hasilnya 6/5. 6/5 itu sama saja dengan 1/5. Terlihat pada gambar, satu pita terisi penuh itu artinya 1 dan 1/5. Contoh ketiga yaitu 2/5 ditambah 1/2. Nah, cara menjawabnya kita lihat penyebutnya. Di sini karena penyebutnya berbeda yaitu 5 dan 2, maka kita tentukan dulu KPK dari 5 dan 2 yaitu dengan menuliskan kelipatan dari 5 dan 2. Setelah itu kita cari nilai yang sama, didapat 10. Jadi penyebutnya akan kita jadikan 10. Kita tulis dulu masing-masing penyebutnya 10, 10. Lalu kita tentukan pembilangnya dengan menghitung 10 dibagi 5 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi pembilang pertama 4, didapat 4/10. Pada pecahan kedua 10 dibagi 2 hasilnya 5, 5 dikali 1 hasilnya 5. Jadi pembilangnya 5, didapat 5/10. Karena penyebutnya sudah sama, langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 5 hasilnya 9. Penyebutnya tetap 10 ya. Jadi didapat 9/10. Contoh berikutnya yaitu berupa soal cerita. Di sini soalnya Nina membeli 1/4 kg buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Nah, jawab. Diketahui berat buah jeruk pertama 1/4 kg. Berat buah jeruk kedua 3/4 kg. Ditanya, berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Nah, karena yang ditanya berupa berat keseluruhan, berarti kita harus menjumlahkan berat buah jeruk pertama ditambah berat buah jeruk kedua. Jadi 1/4 ditambah 3/4. Itu karena penyebutnya sudah sama, jadi langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 3 hasilnya 4/4. Didapat 4/4. 4/4 sama saja dengan 1. Ya, karena 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kg. Selanjutnya operasi pengurangan bilangan pecahan. Adapun definisinya sebagai berikut. Sama saja pada operasi penjumlahan. Jadi pada pengurangan dapat dioperasikan jika nilai penyebutnya sudah sama. Jadi kalau belum, kita tentukan dulu KPK-nya, lalu kita cari pecahan yang senilai. Setelah sama penyebutnya baru kita kurangkan pembilangnya. Contoh pertama, 1/2 dikurang 2/5. Nah, jadi karena di sini penyebutnya berbeda, jadi kita tentukan lagi KPK-nya dengan menuliskan kelipatan dari 5 dan 2. Setelah itu kita cari angka yang sama, didapat 10. Jadi kita tulis penyebutnya 10, 10. Lalu kita tentukan nilai pembilangnya dengan cara 10 dibagi 2 hasilnya 5, 5 dikali 1, 5. Jadi pecahan pertama itu 5/10. Lalu pecahan kedua 10 dibagi 5 hasilnya 2, 2 dikali 2, 4. Jadi didapat pembilangnya 4. Pecahan kedua jadinya 4/10. Jadi 5/10 dikurang 4/10. Itu kan penyebutnya sudah sama, 10. Jadi langsung saja kita kurangkan 5 dikurang 4 hasilnya 1. Penyebutnya 10 tetap ya. Jadi didapat 1/10. Contoh kedua yaitu 4,75 dikurang 1 3/5 dalam bentuk desimal. Jadi perhatikan di sini hasil yang diinginkan berupa bilangan desimal.
karena bilangan desimal, kita harus mengubah dulu 1/3/5 menjadi bilangan desimal. Caranya, kita ubah dulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Caranya sebagai berikut. Jadi, 5 dikali 1 ditambah 3/5 hasilnya 8/5. Setelah dapat 8/5, kita ubah lagi penyebutnya supaya jadi 10. Nah, kenapa dijadikan 10? Karena bilangan desimal itu penyebutnya bisa 10, 100. Karena bisa saja dijadikan 10, jadi kita ambil 10 saja. Dengan cara sama-sama mengalihkan penyebutnya dan pembilangnya dengan 2. Jadi dapat 16/10. 16/10 dalam bilangan desimal itu sama dengan 1,6. 10/10 artinya ada satu angka di belakang koma. Itu. Lalu langsung saja kita operasikan. 4,75 dikurang 1/3/5 sama dengan 4,75 dikurang 1,6. Itu hasilnya jadi 1,15. Selanjutnya contoh ketiga yaitu 4/3/4 dikurang 1/3/5. Nah, itu berupa pecahan campuran. Supaya lebih mempermudah, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa seperti tadi. Jadi 4/3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa, diperoleh 4 dikali 4 ditambah 3/4 hasilnya 19/4. Lalu 1/3/5 itu diperoleh 5 dikali 1 ditambah 3/5 didapat hasilnya 8/5. Setelah diubah baru kita operasikan. 4/3/4 dikurang 1/3/5 sama dengan 19/4 dikurang 8/5. Nah, di situ penyebutnya beda. Pertama penyebutnya 4, yang kedua 5. Jadi harus kita cari lagi KPK dari 5 dan 4. Yaitu didapat 20. Jadi penyebutnya kita ubah menjadi 20. Terus kita cari pembilangnya. 20 dibagi 4 itu didapat 5. 5 dikali 19, 95. Jadi pembilang pecahan pertama 95 didapat 95/20. Terus pecahan kedua 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 8 sama dengan 32. Jadi pembilang pecahan kedua yaitu 32. Jadi didapat 32/20. Nah, karena sudah sama penyebutnya, jadi langsung saja kita kurangkan. 95 dikurang 32 hasilnya 63/20 tetap. Ingat, penyebutnya selalu tetap ya, jangan sampai terkurang atau bagaimana. Lalu kita ubah lagi menjadi pecahan campuran dengan cara 63 dibagi 20 didapat hasilnya. Nah, jadi hasil bagi itu sebagai bilangan bulat, hasil sisanya itu sebagai pembilang, dan pembagi itu sebagai penyebut. Jadi didapat 3/20. Adapun kesimpulan pembelajaran kita kali ini, pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dapat dioperasikan jika nilai masing-masing penyebut sudah sama. Cara menyamakan penyebut pecahan yaitu dengan cara menentukan KPK, lalu kita cari pecahan yang senilainya. Terakhir, penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan yang berbeda jenis itu dapat dioperasikan jika bentuknya sudah sama. Artinya kita harus mengubah bentuknya dulu baru kita operasikan. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.